Shalom. 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 Mari kita bertegur sapa dulu dengan kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada hari ini Yesus. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau baik, teramat baik ya Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu di Tuhan. Kami membuka hati kami untuk lawatan-Mu Yesus. Mari bermazmur baginya. Hadirlah Tuhan dalam pujian kami, dalam banyak bahan kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan setiap urapan-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan, pemulihan terjadi saat kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kenaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita bangkit berdiri. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah, terpujilah nama. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu,
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah namamu, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan kepada hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Mari kita bangun katakan kita, katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu
hingga kemuliaan-Mu akan datang, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu akan datang, hingga kemuliaan-Mu akan datang dalamku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersama-sama menyatukan hati kita dan pikiran kita, dan mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Bersyukur untuk kami boleh kembali hadir di hadirat-Mu, dan kami boleh membawakan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menerima doa-doa syafaat kami. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun juga berada, baik yang di gereja maupun di tempat masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mendoakan para pemimpin kita di Indonesia. Mari kita sekutu. Bapak yang baik, kami berdoa saat ini untuk para pemimpin kami di bangsa kami Indonesia, mulai dari tingkatan pemerintahan yang paling tinggi sampai dengan pemerintahan yang paling rendah. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para wakil rakyat, baik di DPR maupun DPRD, agar setiap pemimpin dan wakil rakyat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan pimpinan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pertumbuhan ekonomi dan juga berdoa untuk penanganan COVID yang sudah mulai naik lagi Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah penanganan virus ini boleh dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif, sehingga kami boleh menjalani hidup kami seperti semula Tuhan. Kami boleh lebih lagi maksimal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Kiranya mereka tetap dapat melayani Tuhan dengan dilandaskan pada rasa takut, gentar, dan hormat akan Tuhan. Berdoa Tuhan, memohonkan pimpinan Tuhan dengan hikmat dan kekuatan, agar para hamba Tuhan mulai dari ketua sinode, ketua BPD, dan para gembala di gereja-gereja lokal, dan segenap pelayan-pelayan Tuhan dapat tetap melaksanakan kehendak Tuhan di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan. Bapa, Engkau tidak melewatkan mereka satupun dari hadapan-Mu. Kiranya Tuhan saat ini kuasa-Mu menjamah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit di dalam nama Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan pribadi. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menguatkan mereka, dan kiranya Engkau memberikan kepada mereka terobosan-terobosan di dalam kehidupan mereka, terobosan di dalam pekerjaan, di dalam usaha maupun studi mereka. Kiranya Tuhanlah yang membukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat GBI Gading Serpong. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap keluarga-keluarga di jemaat ini ya Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan dapat menjadi terang dan garam, serta menjadi teladan iman yang baik bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bagi bangsa mereka, terlepas situasi maupun kesulitan yang sedang dihadapi. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami juga boleh mendapatkan kesempatan untuk kami bisa terus menaikkan pujian, kemuliaan, dan hormat sampai pada kehadiran Engkau kembali yang kedua di setiap kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga ibadah ini ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengar adalah merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kami juga mau memberikan persembahan.
Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengembalikannya dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan berharga, darah domba berkuasa. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan berharga, darah domba berkuasa. Berkuasa. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan berharga, darah domba terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan berharga, darah domba ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya. Siapa di sini yang sudah bebas? Siapa di sini yang sudah bebas? Boleh lambaikan tangannya. Siapa di sini yang sudah bebas? Boleh lambaikan tangannya. Katakan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya.
kita sudah bebas, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji nama-Mu. Terima kasih. Thank you Jesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Jesus, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Jesus. Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, layak disembah, ditinggikan, putus selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
sembah ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah ditinggikan untuk selamanya. Layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan untuk Bagimu Tuhan Raja kami, yang layak menerima pujian, sembah dan hormat kami. Kami naikkan pujian kepadamu. Kau layak untuk menerima segala kemuliaan, kehormatan dan sembah kami. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah terus di tengah kami, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengundang keluarga Bapak Haposanti Nambunan untuk membawa putri mereka yang ketiga ini, anak mereka yang ketiga. Silahkan maju, yang bernama Ivana Felicia Tinambunan. Haleluya, luar biasa. Sebentar lagi anak dari keluarga Bapak Chandra juga, luar biasa. Puji Tuhan. Menghadap ke sini saja Ibu, dengan Bapak di tengah aja bisa. Nanti saya minta Ibu Mantiana untuk bisa menggendong putri ini ya, menjadi godmother dari putri ini. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Anak adalah anugerah Tuhan bagi keluarga. Nah mungkin Michelle bisa bawa kameranya di depan sini menghadap ke situ. Mana Michelle-nya? Nah, ya bisa bawa dulu. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang lahir atas kehendaknya sendiri. Ya, semua orang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang telah dibuahi oleh seorang laki-laki. Apapun dan bagaimanapun prosesnya, anak adalah anugerah dari Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu secara natural orang tualah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Bukan sekolah, bukan gereja, tapi orang tualah pendidik utama bagi anak-anaknya. Orang tua diberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara, mendampingi anak-anaknya. Ikatan keluarga bukan hanya dibangun atas dasar komitmen bersama, tetapi juga oleh kewajiban dan tanggung jawab bersama. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada beberapa langkah yang harus diambil oleh orang tua yang perlu mendapat perhatian dari orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak agar menjadi pribadi yang berkenan di dalam Kristus. Yang pertama, ini penting kita ketahui. Yang pertama, menyerahkan anak-anak kepada Allah pada permulaan kehidupan mereka. Sebab itu Gereja Betel Indonesia, kita tidak membaptis anak-anak, tetapi kita menyerahkan anak-anak pada usia mereka yang sangat muda. Kita mengikuti teladan Kristus. Lukas 2 ayat 22 mengatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka yaitu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan anak kita, maka itu berarti kita memberi Tuhan hak penuh untuk berkuasa, menguduskan, menuntun, memimpin, bahkan menyertai anak kita di dalam seluruh kehidupannya. Yang kedua, langkah yang kedua adalah mengajar anak-anak agar takut akan Tuhan dan berpaling dari kejahatan, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Nah, sebagai orang tua kita wajib memperkenalkan anak kepada kebenaran firman Tuhan agar mereka mencintai kebenaran. Bimbinglah anak-anak sampai mereka memiliki iman pribadi, pertobatan, dan memberi diri untuk dibaptis air di dalam Kristus. Yang ketiga, orang tua berkewajiban melindungi anak-anak dari berbagai pengaruh jahat yang mau menghancurkan kerohanian anak kita melalui daya tarik dunia maupun pergaulan yang tidak baik. Ini adalah tugas, tanggung jawab orang tua. Yang keempat, anak-anak perlu dibawa dalam naungan sebuah gereja lokal agar kerohanian mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan dan di dalam komunitas orang percaya. Yang kelima, libatkan anak-anak dalam mezbah keluarga. Dan orang tua mendoakan serta memberkati anak-anaknya di dalam mezbah keluarga. Nah, setelah mendengar firman Tuhan ini, sebelum kita menyerahkan Ivana Felicia Tinambunan kepada Tuhan, apakah Bapak Haposan Tinambunan dan Ibu Nurlandi Marbun sebagai orang tua dari Ivana bersedia untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi? Mari kita menaikkan pujian. Kuserahkan Ivana kepada Tuhan. Kuserahkan. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Kuserahkan Ivana kepada Allah. Kuserahkan, kuserahkan Ivana pada Allah. Saya minta Pak Epi, Ibu Shirley, Pak Anton, hamba-hamba Tuhan, mari doakan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan Engkau, Ivana Felicia Tinambunan, ke dalam tangan Tuhan. Engkau ada oleh karena kehendak Tuhan.
Dan engkau hidup bagi Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan dilindungi Tuhan. Engkau akan dipimpin Tuhan di dalam perjalanan seumur hidupmu. Sampai engkau menyerahkan dirimu secara pribadi. Setelah engkau mengenal Tuhan secara pribadi di dalam baptisan air. Dan engkau terus akan dibawa kepada pengenalan akan Tuhan, kedewasaan rohani, sampai engkau menjadi sempurna seturut yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Jadilah sehat, jadilah cerdas, jadilah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami juga menyerahkan Tuhan kedua orang tua ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri kepada mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, serta kemampuan untuk bisa membawa anak-anak mereka terus di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Beri kepada mereka Tuhan kemampuan untuk mendidik, membesarkan, dan membawa anak-anak mereka sampai anak-anak mereka semua akan hidup di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebab itu berkat-Mu turun ke atas orang tua ini. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan menyertai mereka sekalian. Engkau memberkati mereka menjadi mampu Tuhan untuk membiayai setiap anak-anak mereka. Sampai anak-anak mereka dewasa, sampai anak-anak mereka memenuhi tanggung jawab dan tugas mereka sebagai anak yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu ini bagi kami. Dan saat ini biar kiranya kami menyerahkan seluruh keluarga ini, kedua anak mereka yang lain. Tuhan juga memberkati Yosua dan Yohana di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk itu gereja akan memberikan sertifikat penyerahan anak kepada orang tua. Nanti akan diserahkan oleh Pak Epi, silahkan. Ya. Oke. Selamat ya. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku cinta. Father, we love you. Haleluya. Mari kita siapkan untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Father, we love you. We praise you, we adore you, glorify your name in all the earth. Katakan, glorify your name. Oh yes. Katakan Jesus. Jesus, we love you. We praise you. We adore you. Glorify your name in all the earth.
Bersabdalah ya Tuhan, Engkau kami agungkan, Engkau kami tinggikan. Bersabdalah saat ini bagi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan apa? Bulan Juli. Bulan Juli kita mau bicara tentang penyembahan. Penyembahan. Oke. Nah, minggu ini kita bahas mengenai penyembahan yang berkenan. Oh, saya lupa kasih itunya ya. Bolehkah? Rio minta tolong. Baik, kita akan siapkan Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Apakah saya bisa operasikan dengan ini nanti? Bisa, Nara? Bisa, oke. Yuk kita baca ayat 21, saya baca, ayat 22 Bapak Ibu baca, ayat 23 saya 24 kita baca sama-sama. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sama-sama. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, ini adalah percakapan Yesus kepada perempuan Samaria di tepi sumur, ya, di tepi sumur. Kita tahu bahwa orang Samaria itu mereka itu menyembah Tuhan, mereka punya tempat penyembahan itu di Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi tempat penyembahannya adalah di Yerusalem. Ya. Jadi ini dua-dua ini pokoknya ngotot gitu ya. Orang Samaria pokoknya bilang saya mau di Gunung Gerizim, di tempat inilah kami beribadah, gitu kan. Orang Israel, Yahudi, gak, yang sah adalah di Yerusalem, kan begitu. Ya, jadi dua-dua itu ngotot, gitu ya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, akan tiba saatnya orang akan menyembah bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Nah, saudara, jadi penyembahan yang berkenan kepada Allah itu bukan bicara, bisa saya operasikan pakai ini, Nara? Oke. Belum bisa ya? Oke, ya. Jadi penyembahan yang berkenan itu bukan bicara soal tempat. Bukan bicara soal tempat, celak dulu kiri kanan bilang bukan bicara soal tempat. Ya. Bukan karena saudara di gereja saudara bisa menyembah Tuhan. Atau bukan karena saudara ada di satu tempat persekutuan saudara bisa menyembah Tuhan, itu betul. Tetapi bukan saja di tempat-tempat tertentu. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Lokasi bukanlah jaminan atau syarat seseorang diterima penyembahannya. Ada orang yang mengatakan kalau saya di gereja, aduh rasanya saya bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau di rumah rasanya nggak bisa. Di rumah kok susah, gitu ya. Jadi penyembahan bukan bicara soal tempat. Sebab kenapa? Sebab Tuhan ada di mana saja.
Katakan, Tuhan ada di mana saja. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Jadi di mana saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan, di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Tempat bukan syarat. Lalu yang kedua, saudara, penyembahan yang berkenan bukan bicara tentang tempat. Yang pertama, yang kedua, bukan bicara tentang rutinitas atau berapa banyaknya. Penyembahan sejati bukan tentang sesuatu yang selalu rutin dilakukan diulang-ulang. Seperti mantra ya, seperti mantra. Ada orang yang doa pakai mantra. Dihitung, diucapkan kalimat-kalimat yang sama. Hitung berapa kali. Bukan demikian. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli. Tuhan kita bukan Tuhan yang perlu diingatkan terus menerus. Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia tahu. Dan dia telinganya tidak kurang tajam, firman Tuhan mengatakan. Kecuali yang penting tidak ada dosa di antara kita. Begitu ya. Telinganya tidak kurang tajam. Tangannya tidak kurang panjang katanya. Yang penting tidak ada dosa. Nah itu. Lalu yang selanjutnya, penyembahan yang berkenan kepada Allah itu berbicara tentang penyembahnya. Jadi penyembahan yang berkenan itu bicara tentang penyembahnya, orangnya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah ini saudara yang penting. Bagaimana kita menilai penyembahan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan? Apakah kita menganggapnya buang-buang waktu? Bagaimana saudara menilai kehadiran saudara di tempat ini? Apakah saudara berpikir, aduh, ini menjadi penghalang saya bagi kegiatan saya nih. Mustinya saya melakukan ini nih, mustinya saya menghadiri ini nih. Gara-gara, lu ibadah dibikin gara-gara. Gara-gara ibadah nih, saya jadi gak bisa ini. Wah, saudara, Tuhan cari penyembahnya, bukan cari korbannya. Nah saudara, John MacArthur sangat tepat ketika ia menulis bukunya dengan judul The Ultimate Priority. Prioritas yang utama. Prioritas yang sangat penting, prioritas. Allah menciptakan kita untuk prioritas utama, yaitu menyembah Tuhan. Itu adalah prioritas utama ketika Allah menciptakan manusia. Menyembah Tuhan melalui kita apa? Menikmati kehadirannya. Saudara, mengapa saudara merasakan, aduh kok lama banget ya, aduh tiap kali lihat jam. Oh kok belum ya, aduh kok belum ya. Karena saudara tidak ada di situ. Karena saudara hanya badannya yang hadir, tetapi saudara tidak hadir secara keseluruhan. Saudara tidak menikmati hadirat Tuhan. Penyembahan adalah menikmati hadirat Tuhan. Itulah esensi dari penyembahan. Kita menikmati kehadiran Tuhan setiap waktu. Dalam perjanjian lama memang Tuhan memberi kriteria tentang korban apa yang harus dibawa oleh umatnya. Kita kenal ada 5 jenis korban
yang harus dilakukan umat Israel setiap tahun. Ada korban bakaran, ada korban penebus salah, ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan, dan ada korban sajian. Ada 5 jenis korban. 4 diantaranya itu berbicara tentang korban binatang. Apakah itu lembu, apakah itu domba, kambing, atau burung. Harus ada darah yang dicurahkan. Hanya korban sajianlah yang isinya bukan binatang, tapi isinya adalah wangi-wangian kepada Tuhan. Bau yang harum di hadapan Tuhan. Minyak yang diramu dengan bahan-bahan yang khusus. Itulah korban sajian. Dan yang selalu harus ada dibakar setiap hari di dalam ruang kudus. Nah saudara, tetapi saudara, dalam perjalanan umat Israel hanya mementingkan korbannya. Mereka hanya melakukannya sebagai satu syarat atau ritual saja, tanpa disertai hati yang bertobat. Itu sebabnya Tuhan menghina korban yang dibawa oleh umatnya. Yesaya pasal 1 ayat 11 mengatakan begini, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Coba. Umat Israel itu bawa korban banyak. Dikatakan untuk apa itu korban banyak-banyak? Cilaka saudara kalau kita dikatakan nama Tuhan begitu. Untuk apa kamu tuh nyanyi setiap minggu, untuk apa? Ibadahmu tiap minggu tuh untuk apa? Waduh, kalau Tuhan bilang begitu sedih kita ya. Cilaka ya. Dikatakan aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Waduh. Kiranya Tuhan tidak mengatakan itu kepada kita. Oh, dikatakan aku sudah jemu dengar pujianmu. Aku sudah jemu dengar kamu punya musik. Aku sudah jemu melihat pertemuan-pertemuan ibadahmu. Aduh, sedih kita. Semoga GBI Gading Serpong tidak mendengar perkataan Yesus seperti itu. Karena apa Tuhan mengatakan demikian? Karena mereka mempersembahkan tidak dengan pertobatan. Hati mereka menjauh dari Tuhan. Ketika kita menyanyi hanya dengan ucapan bibir, tetapi tidak dengan hati, ini yang Tuhan katakan, aku sudah jemu dengarnya. Karena Tuhan kita menyelidiki hati. Dia tahu apakah kita datang dengan kesungguhan atau hanya ritual belaka. Saudara, Tuhan mencari pertobatan dan hati yang hancur, bukan persembahannya. Tuhan gak cari persembahan. Bagi Tuhan, Tuhan gak butuh. Mereka bawa kambing domba lembu. Tuhan bilang, siapa yang ciptain kambing domba lembu? Aku yang menciptakan. Kalau kita datang beribadah, kita bawa persembahan uang, barangkali itu pun ala kadarnya. Tuhan bilang, siapa yang kasih kamu berkat? Bukankah berkat juga aku yang kasih? Kalau kita datang dengan pujian walaupun suara kita bagus, Tuhan bilang, siapa yang kasih kamu bisa nyanyi? Siapa yang kasih kamu suara? Bukankah aku yang memberikan itu? Kalau kita datang pada Tuhan dengan memainkan musik yang paling indah sekalipun, Tuhan bilang, siapa yang kasih potensi untuk kamu bisa main musik? Siapa yang kasih bakat? Bukankah aku yang kasih kamu semua? Tetapi Tuhan mencari hati
Ketika kita datang dengan hati yang haus, dengan hati yang penuh pertobatan, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Dengan kerendahan hati, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ketika engkau menyanyikan ini dengan kesungguhan hati, itulah penyembahan yang berkenan. Saudara, next, ini gak bisa saya ginikan. Next, nah, kebanyakan. Nah ini, saudara tahu ini apa? Ini adalah canang sari. Ya, kalau saudara pernah ke Bali, ini tidak akan asing bagi saudara. Karena apa? Karena setiap tempat, saudara akan menemukan ini. Di tengah jalan sekalipun, saudara akan menemukan ini. Ini adalah bentuk upacara, bentuk korban syukur yang diberikan oleh saudara-saudara kita dari umat Hindu kepada dewa-dewanya. Terakhir waktu kami ke Bali dengan Ibu Sherly, dengan Ibu Liana, kita ngobrol, saudara ya. Ibu Sherly masih ingat, kita ngobrol dengan pemilik hotel, pemilik restoran, pemilik toko juga. Ngobrol, dia adalah penganut Hindu dan dia dari kasta Brahmana. Kita ngobrol banyak. Lalu kita bertanya, itu harga canang sari berapa, Pak? Tiap hari mereka harus membawa. Jadi dia katakan, ya kira-kira 25.000. 25.000 apa, Pak? 10. Jadi satunya kira-kira sekitar 2.500. Kelihatannya murah ya. Tetapi tahu nggak saudara, dalam satu hari dia menaruh ini berapa tempat? Karena rumahnya besar. Dia bilang dia butuh 50. Dia butuh 50 canang sari. Karena setiap tempat dia taruh. Di depan pintu, di depan kamar, di ruang tamu, di dapur, semua pelosok dia harus taruh ini. Belum lagi di taman, belum lagi di pintu gerbang, belum lagi di tempat tokonya, belum apa, 50 sehari. Dan dalam satu hari dia harus mengganti ini berapa kali, saudara? 2 kali, pagi dan sore. Jadi ininya harus selalu ada. Jadi kalau sudah dihitung-hitung dalam satu hari dia berapa butuh? 100. Kalikan 2.500. Jadi berapa? 2.500 kali 100 jadi berapa ya? 250.000. Kalikan 1 bulan. Berapa saudara? 7,5 juta. Berapa saudara kasih sama Tuhan? Malu saudara. Kita ini malu. Saya waktu itu kita bertiga kita lihat-lihatan. Betapa kita orang Kristen pelit sama Tuhan. Malu. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kasih persembahan juga asal-asalan. Mereka memberikan. Lalu kita bertanya, Pak, apa itu enggak berat, Pak? Kan kita kan suka ngobrol ya. Saya itu kalau kemana-mana tuh sering ngobrol. Saya senang mengobrol dengan orang. Lalu kita tanya, Pak, apa enggak merasa berat dengan biaya yang seperti itu? Lalu dia katakan apa, saudara? Ini mengejutkan. Dia bilang, dia merasa bersyukur dia bisa memberikan. Coba. Yang ada di dalam hatinya bukannya beban.
Tetapi syukur, waduh, ini luar biasa. Mereka aja yang tidak dikatakan bahwa dewa-dewanya mati bagi mereka, mereka bisa mempersembahkan seperti itu. Kita yang sudah tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang menebus hidup kita, yang membayar diri kita dengan harga yang mahal, mati di kayu salib. Tapi kita pelit sama Tuhan. Kasih waktu kita buat Tuhan juga pelit. Kasih persembahan juga pelit. Malu kita sama mereka. Jadi bukan saja mereka memberi dengan uang, tapi hati mereka itu loh. Yang saya kepengen tahu adalah apakah mereka merasa terbeban gak dengan itu. Itu kan bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Memang dia katakan ya kalau orang yang rumahnya kecil, yang gak punya uang banyak, ya dia gak banyak juga kan membutuhkannya. Begitu ya. Tetapi kalau dia butuh aja 10 aja sehari, maka sehari sudah 25.000. Berapa saudara bawa persembahan seminggu sekali? Itu pun mungkin dengan berat hati. Cari-cari di dompet, mana uang yang paling kecil? Bukan uang yang paling besar, uang yang paling kecil mana nih? Tuhan memang tidak melihat jumlah. Tuhan melihat hati. Tetapi hati yang bersyukur tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Hati yang bersyukur akan memberikan seluruh hidupnya bahkan untuk Tuhan. Pengabdian. Inilah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh hidup bagi Tuhan. Nah, saudara, apa itu penyembahan yang berkenan? Penyembahan yang berkenan, penyembahan adalah bagian terdalam dalam menjawab melalui pujian atas siapa Allah, melalui sikap kita, tindakan kita, pikiran kita, dan perkataan kita berdasarkan kebenaran Allah yang dinyatakan oleh dirinya sendiri. Ini menurut John MacArthur. Panjang ya, tetapi kalau singkatnya gini loh. Jadi penyembahan adalah segala sesuatu dari diri kita yang bereaksi secara benar terhadap semua tentang Tuhan. Jadi coba kita baca yang di dalam kolom kuning itu. Ayo mari kita baca, kalau bisa baca, ayo mari kita baca bersama. Penyembahan adalah sikap batin kita. Jadi sikap batin ya, sikap batin kita yang mengekspresikan kekaguman kita, syukur kita, kasih kita, pengharapan kita yang dinyatakan dalam perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, dan kehendak kita sebagai hasil dari pengenalan dan kesadaran kita akan siapa Allah dan siapa kita. Jadi begini saudara, ketika saudara itu sadar, ketika saudara mengenal siapa kita ini, soalnya banyak orang gak sadar siapa kita ya. Ketika kita mengenal diri kita ini siapa diri kita, dan kita sadar siapa Allah, nah itu kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Itu diekspresikan melalui apa? Kasih kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, perasaan kita. Ketika kita memandang kepada Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, Allah yang agung, Allah yang kudus, lalu kita katakan, kudus, kuduslah Tuhan, aku manusia yang penuh dosa.
saudara sedang menyembah Tuhan. Karena saudara datang dengan kerendahan hati, menyadari siapa kita dan siapa Allah. Ketika kita mengucap Tuhan, terima kasih Tuhan, aku yang berdosa ini sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kita sedang menyembah Tuhan. Karena kita menyadari siapa kita, orang yang berdosa, yang diselamatkan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Daud mengatakan, aku ini debu. Tetapi banyak debu berpongah. Banyak debu sombong. Padahal siapakah itu debu? Apa yang bisa dilakukan oleh debu? Hanya bikin orang kelilipan. Tetapi Tuhanlah yang mengasihi si debu ini. Untuk si debu ini Tuhan mau mati di kayu salib. Ah, itu saudara. Ketika kita mengekspresikan rasa syukur kita atas perbuatannya yang luar biasa, itulah penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan bicara tentang musik. Memang bisa dengan musik. Ketika saudara mengekspresikan rasa syukur saudara dengan nyanyian, bisa dengan musik, bisa dengan lagu. Tapi bukan bicara tentang musik saja. Ketika saudara tidak punya lagu, tidak punya musik, saudara hanya berlutut sama Tuhan, berlinang air mata, engkau sudah menyembah. Dan itu lebih indah daripada lagu malaikat sekalipun. Inilah penyembahan yang berkenan. Manusianya, bukan apanya. Jadi menyembah adalah menghormati Allah, memuja Allah, menempatkan Allah di tempat yang semestinya sebagai pencipta dunia, penyelamat kita, Tuhan kita, Raja kita. Inilah menyembah Tuhan. Inilah menyembah Tuhan. Nah saudara, bagaimana itu ciri-ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah? Jadi kita tahu bahwa penyembahan yang berkenan itu bukan bicara soal penyembahannya atau korbannya, tetapi si penyembahnya. Maka ada ciri-ciri penyembahan yang berkenan bila penyembahnya, sang penyembahnya memiliki, yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Yohanes 4 ayat 22 yang tadi kita sudah baca mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi yang pertama adalah penyembahan yang berkenan lahir dari orang yang memiliki pengenalan akan Allah. Saudara, kita perlu mengenal siapa yang kita sembah. Ya kan? Bagaimana kita bisa menyembah pribadi yang kita tidak kenal? Bagaimana kita bisa menyembah? Bagaimana kita bisa tahu dengan cara apa kita menyembahnya? Apa yang dia sukai, karena kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Sebab itu kita perlu mengenal Allah. Kita kenal siapa Allah. Sebab itu saudara, sekali lagi saya menghimbau kita untuk rajinlah baca Alkitab. Saya gak akan bosan ini.
Nggak akan bosan. Tahun depan kita akan memulai lagi 1 tahun membaca Alkitab. Saudara semangat untuk ini? Haleluya. Saya tahu jemaat GB Gading Serpong ini adalah jemaat yang rajin. Amin. Jangan tambah dikit yang bilang aminnya. Jemaat yang rajin baca Alkitab. Amin. Begitu ya. Nanti kita akan mulai tahun depan. Dari bulan Januari sampai Desember Alkitab selesai dalam 1 tahun. Sebab itu doakan, nanti kita akan cari waktu untuk memformulasikannya ya bersama-sama, sebab ini merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah ya, yang tidak mudah. Doakan ya. Tetapi kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Memang Allah memberikan pernyataannya bagi kita. Kita kenal ada istilah penyataan umum dan pernyataan khusus. Penyataan umum kita semua tahu, kita bisa lihat dari hasil ciptaan Tuhan. Ketika kita melihat langit, luar biasa ya langit. Itu bulan, bintang-bintang, planet, bertaburan di langit begitu luar biasa. Apalagi kalau di tempat yang tidak ada listrik, jelas banget itu kelihatan indahnya luar biasa. Ketika kita ada di atas gunung, kita melihat lembah yang begitu indah. Ketika kita ada di tengah-tengah lautan, kita melihat air di mana-mana begitu besar luar biasa, nggak ada lihat pulau apapun. Ikan begitu banyak, kita akan tahu pasti ada penciptanya. Pasti ada yang mengaturnya. Bagaimana para benda di langit itu tidak bertabrakan, pasti ada yang ngatur. Itu adalah pernyataan umum. Tetapi selain pernyataan umum juga Tuhan memberikan pernyataan khusus. Yaitu apa? Melalui Alkitab nih. Di Alkitablah kita kenal pencipta kita. Di Alkitablah kita kenal Tuhan kita. Di Alkitablah kita tahu bagaimana kita menyembah Dia. Dan di Alkitablah kita mengenal bahwa Tuhan mengutus Yesus Kristus menebus dosa kita. Jadi mari saudara, kita gak akan bisa kenal Tuhan tanpa kita baca Alkitab. Percayalah. Alkitablah yang akan menuntun kita. Alkitab itu adalah pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan kita. Ketika kita membaca Alkitab, nanti Roh Kudus akan mengingatkan itu loh, apa yang kita baca ini. Dia akan ingatkan. Mazmur 1 itu mengatakan, sudah berbahagialah orang yang tidak berjalan ya Pak Epi yang pertama kan? Di dalam jalan orang berdosa. Tidak berdiri. Pertama orang fasik, tidak berdiri di dalam berdosa. Lalu tidak duduk kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah dan merenungkannya siang dan malam. Saudara, merenungkan di sini itu bergumam, saudara. Bergumam tuh. Jadi ngomongin firman. Ngomongin firman. Ya. Kalau saudara masuk ke dalam ruang yang serem, menghadapi sesuatu yang takut, membuat takut, saudara memperkatakan firman. Kan? Berkata, roh yang ada di dalamku jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalamku jauh lebih besar. Kan begitu. Ya. Lalu apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu bergumam, saudara, memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita harus mengenal siapa Allah kita. Lalu yang kedua, next. Yang kedua, terus. Yang kedua, hidup yang benar. Jadi
Seorang penyembah yang berkenan adalah mereka yang memiliki hidup yang benar. Yohanes 4 ayat 23 tadi dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Dikatakan penyembah benar. Jadi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau yang pertama kita harus mengenal Tuhan, maka yang kedua ini kita harus dikenal Tuhan. Dengan hidup benar kita dikenal Tuhan. Ketika kita hidup taat kepada Tuhan, Tuhan mengenal kita, dikatakan kita akan menjadi murid-muridnya. Ketika kita taat akan perintah Tuhan. Saudara, saya ilustrasikan ini. Ketika tahun lalu Indonesia sedang tinggi-tingginya dengan COVID, vaksin diedarkan, tapi lambat untuk mencapai seluruh Indonesia. Sebab itu Presiden kita Joko Widodo menunjuk satu orang untuk menangani ini. Saudara tahu siapa? Saudara tahu siapa? Ya, Opung LBP. Saya bilang Opung karena memang sudah Opung dia. Usianya sudah 70 tahun kalau nggak salah, 70 berapa atau 70 tahun, pokoknya sekitar gitu. Ya, ditunjuklah, padahal tidak ada hubungannya dia dengan vaksin, nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Orang dia adalah Menko Maritim kalau tidak salah, betul ya? Dan investasi. Tapi presiden percaya kepada dia. Kepada Opung ini. Jadi Opung, di belakang kita ada Opung ini ya. Wah, kalau kita itu hidup benar Opung, usia tidak jadi masalah. Wah, luar biasa. Ya. Lalu kemarin kita kan baru masuk kasus yang menjadi kasus Indonesia, minyak goreng. Minyak goreng semua tahu harga minyak goreng berapa mahalnya. Bisa tiba-tiba melambung tinggi seperti itu. Udah presiden kasih 28.000 2 kilo, 14.000 sekilo sampai bulan Juni. Nggak ada yang jual saudara. Nggak ada yang jual coba. Udah presiden umumkan tapi nggak jalan. Nggak ada yang jual. Akhirnya siapa yang disuruh oleh presiden? Opung lagi. Jadi orang bilang Luhut lagi. Kok bisa? Kalau ditanya sama LBP, saya pernah dengar wawancara LBP dengan Deddy Corbuzier. Opung kenapa ya? Orang bilang kan Luhut lagi. Kenapa presiden kok senang suruh Opung nih katanya? Lalu dia bilang gini, dia ketawa aja, jangan tanya saya. Tanya dong Pak Presiden, kenapa dia suruh saya katanya. Nah, saudara, kenapa Pak Presiden begitu percaya sama LBP ini? Sampai orang bilang Luhut lagi. Karena presiden kenal betul siapa ini LBP. Karena presiden melihat dia punya integritas, dia punya kinerjanya. Kalau dia disuruh dia nggak neko-neko, dia akan lakukan dengan tanggung jawab. Karena presiden melihat kalau saya kasih ke dia akan menjalankannya dengan betul. Kalau kita hidup benar, Tuhan akan percayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Presiden aja bisa kasih hal yang luar biasa kepada stafnya. Karena dia bekerja dengan baik. Masakan Tuhan kita yang adil.
Dia tidak akan mencukupkan kita, memberkati kita, bahkan mengasihi kita dengan luar biasa kalau kita hidup benar. Firman Tuhan mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang apa? Yang takut akan Dia. Maka segala perjanjiannya akan diberikan kepadanya. Coba tuh saudara. Itu kalau orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi mari kita jadi orang yang dikenal Tuhan dengan hidup benar. Hidup benar. Kalau kita hidup benar, maka ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan tahu Dia benar-benar tulus. Enggak ada kebohongan, enggak pakai topeng. Dia tidak pura-pura, Dia enggak munafik. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah menyembah. Orang yang penyembahan berkenan kepada Allah adalah orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau ada penyembahan yang berkenan, maka pasti ada juga penyembahan yang tidak berkenan. Apa itu penyembahan yang tidak berkenan? Menyembah ilah lain, menyembah ilah lain. Menyembah ilah lain adalah alamat penyembahan mereka salah. Alamatnya bukan kepada Tuhan yang esa, bukan kepada Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang benar itu. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sedang menyembah ilah lain. Apakah ilah lain itu? Bisa diri sendiri, bisa dunia entertainment yang kita dahulukan daripada Tuhan. Rekreasi kita dahulukan daripada Tuhan. Saya orang yang suka rekreasi saudara. Kaki saya ini bisa gatal kalau diam aja. Saya harus jalan ya. Saya senang rekreasi. Tapi saya tahu mana yang harus prioritas. Rekreasi tidak boleh menggantikan ibadah kita kepada Tuhan. Kesuksesan barangkali menjadi ilah kita. Bahkan dalam gereja kalau kita tidak hati-hati, program gereja bisa jadi ilah kita. Saya pernah mengikuti satu ibadah. Setiap kali ibadah berakhir, maka koordinatornya akan mengumumkan, kita sudah melakukan ibadah dengan baik. Saya terganggu dengan itu. Siapa yang seharusnya memberikan penilaian? Ibadah baik atau tidak baik? Harusnya penilaian itu datang dari Tuhan. Sombong sekali kalau kita bilang ibadah kita sudah lakukan dengan baik. Kalau kita bilang ibadah kita sudah lakukan dengan sebaik yang kita bisa, mungkin itu betul. Jadi kesuksesan program itu bisa menjadi ilah. Matius 15 ayat 8 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah saudara, apalagi yang tidak berkenan? Menyembah dengan cara yang tidak benar. Yesus mengatakan bahwa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah dengan roh adalah menyembah dari dalam hati. Roh ini ada di dalam bagian paling dalam dari kita. Dari jiwa kita yang terdalam, bukan sekedar ritual, bukan sekedar apa yang nampak di luar. Menyembah dalam roh adalah menyembah dengan iman kita, dengan ketaatan kita. Jika kita menyembah dalam roh, memang akan muncul emosional dan perasaan kita di situ. Sebab itu nggak bisa orang yang bilang, aduh orang saya sedang menyembah, tetapi tidak kelihatan dari ekspresinya, itu nggak mungkin. Pasti apa yang dari hati ini keluar akan nampak dari ekspresi.
Ketika kita bersyukur kepada Tuhan begitu gembira, mungkin kita akan melompat-lompat. Tetapi bukan gestur yang menentukan hati. Hatilah yang menentukan gestur. Menyembah dalam kebenaran berarti kita menyembah Allah karena keberadaannya. Allah menyatakan dirinya melalui Kristus yang adalah kebenaran. Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran dan Yesus menyatakan pribadi Allah. Nah, menyembah dalam kebenaran adalah kita menyembah karena kasih-Nya, tetapi juga karena keadilannya dan kebenarannya. Kita nggak bisa hanya menyembah karena kasih-Nya, tetapi kita mengabaikan keadilannya. Kita menyembah juga karena kebaikannya, tetapi juga karena didikannya. Allah memang Allah yang penuh kebaikan, tetapi kadang kebaikannya harus dengan jalan mendidik kita, mengizinkan kita berada di dalam satu kondisi yang tidak enak, supaya kita bertambah dewasa. Jadi menyembah Tuhan bukan hanya karena apa yang baik, tetapi juga apa yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita menyembah Dia oleh karena kasih karunia-Nya, betul. Tetapi kita juga menyembah Dia oleh karena kedaulatannya. Ada banyak hal kita tidak mengerti. Mengapa Tuhan Engkau izinkan terjadi seperti ini? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Ingatlah, kita menyembah Tuhan juga karena kedaulatannya. Ada banyak hal kita tidak mengerti, karena itu adalah merupakan kedaulatan Tuhan. Kita menyembah Tuhan ketika Ia memberi, tetapi kita menyembah Tuhan juga ketika Ia mengambil. Kita menyembah Tuhan karena seluruh apa yang Dia lakukan, seluruh keberadaannya, itulah menyembah di dalam kebenaran. Sebab itu saudara, ini harus dua berjalan bersamaan, roh dan kebenaran. Sebab jika kita hanya menyembah dalam roh tanpa kebenaran, maka kita akan menyembah ilah yang palsu. Kita bersungguh-sungguh dalam roh kan, spirit kita bersungguh-sungguh, tetapi bukan dalam kebenaran. Kita menyembah ilah yang palsu. Tetapi sebaliknya, jika kita hanya menyembah dalam kebenaran dan tanpa roh, maka kita akan terjebak hanya di dalam doktrinal, ritual, upacara, tanpa ada soulnya, tanpa ada kehidupan, tanpa ada hati. Sebab itu dua ini harus berjalan bersama dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, kita mau melatih diri kita. Ingatlah, penyembahan sekali lagi bukan berbicara hanya tentang musik atau lagu, tetapi ketika kita memikirkan Tuhan, ketika kita mengekspresikan perasaan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih karunia, Maha Setia, Maha Besar. Disitulah penyembahan yang sesungguhnya. Mungkin melalui lagu, mungkin tidak ada lagu sama sekali, mungkin hanya perbuatan kita,
Mungkin hanya perkataan kita, mungkin hanya pikiran kita. Itulah penyembahan. Yang penting lakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdiri. Kita angkat lagu ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. F. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu Hidupku berharga di mata-Mu. segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Engkau menciptakan Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Haleluya, haleluya. Oh Bapa, biarlah hidup kami ini kami persembahkan menjadi satu korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu.
Biarlah hidup kami ini adalah penyembahan yang sejati kepadamu, yang berkenan kepadamu. Sebab itu ya Bapa, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Oh, Kau bawalah umat-Mu ini menjadi umat yang mencintai firman-Mu, yang suka akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau hidup taat kepadamu, hidup benar. Kami mau Engkau kenal kami. Kami mau Engkau mengenal kami. Kami mau ya Bapa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran setiap hari. Setiap hari. Oh, menyembah-Mu. Menyembah-Mu di dalam perkataan, menyembah-Mu di dalam perbuatan, menyembah-Mu di dalam sikap. Ya Bapa, biar hidup kami, biar hidup kami berkenan kepadamu, menjadi persembahan yang sampai Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau perbaharui kami Tuhan. Biar gereja-Mu menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Umat yang mengasihi Tuhan. Amin. Umat yang mengenal Tuhan. Amin. Umat yang suka menyembah Tuhan. Amin. Dan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau Tuhan menikmati indahnya persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Sebab itu ya Bapak, Engkau memberkati. Biarlah para pelayan perjamuan kudus silahkan untuk maju. Tuhan, kuduskan kami. Kuduskan kami ya Bapak, agar kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Kami mau mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Ucapkan pengampunan saudara jika engkau ada memiliki ganjalan terhadap seseorang. Biar kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Haleluya. Tuhan, kuduskan umat, kuduskan kami. Biar melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh menikmati rahmat Tuhan yang sempurna bagi kami sekalian. Berkat-Mu ada atas roti dan anggur ini. Biar kiranya kami sungguh-sungguh mengalami persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Udah. Yes. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tebing laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari saudara, kita siapkan roti di tangan kanan kita ini. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Kita percaya oleh bilur-bilur Yesus penyakit kita disembuhkan. Datang kepada Tuhan dengan imanmu. Angkat roti tinggi-tinggi dan saya akan bacakan firman terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari dengan iman kita terima. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ucaplah syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu sudah hancur oleh karena korbanmu di atas kayu salib bagi kami. Dan oleh firman-Mu mengatakan, oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang Engkau Haleluya. kerjakan dalam Terima tubuh kasih, kami. Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Terima kasih. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan iman Dalam nama dan Yesus. minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur bagi Yesus.
biarlah segala pujian, kemuliaan yang sudah kami naikkan berkenan kepada Tuhan. Amin. Biar setiap firman yang diberitakan tertanam di dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya. Kami mau belajar taat. Menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sekarang Tuhan, kiranya berkat-Mu Kau curahkan atas umat-Mu yang Engkau kasihi. Sebab itu para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang selalu menyertai dan memimpin kita hari demi hari, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami Tuhan menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, Tuhan yang bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Sebelum pulang, sebelum saya lupa, yang minggu lalu menjawab pertanyaan dengan betul siapa ya? Ibu Desi. Terus siapa? Ibu Susan ya? Satu ada, dua apa tiga ya? Dua ya, oke. Ini adalah hadiah yang sudah disediakan oleh Bapak Uda. Bapak Sariyama. Oke, Tuhan memberkati. Silakan bersatu di sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.